Baik, kita akan mulai saja mengingat waktunya sudah di pukul 2 lewat 10 menit. Jadi akan saya mulai dan akan saya sapa terlebih dahulu sebelumnya, tapi akan saya buka ya sebelum saya sapa. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu ya di siang menjelang sore yang begitu cerah di hari ini ya di kegiatan KTV Exhibition One Race untuk solusi terbaik pengendalian urang pada padi dengan Pexalon 106 SC. Nah, yang tidak lain dan yang mungkin banyak menunggu-nunggu juga nih gitu kan, yang dari Jawa Timur ataupun yang dari Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung siarkan dari Lamongan, Jawa Timur dan juga Lampung. Nah, jadi nanti kita akan ada di dua pulau nih, di Pulau Jawa tepatnya di Jawa Timur dan ada di Pulau Sumatera tepatnya ada di Lampung. Nah, tapi sebelum kita mulai saya akan menyapa terlebih dahulu rekan-rekan yang ada di lapangan. Ya, tadi ya, karena kita akan connect ataupun kita akan terhubung dengan rekan-rekan yang ada di Lamongan dan juga yang ada di Lampung, saya akan menyapa terlebih dahulu untuk tim yang ada di Lamongan terlebih dahulu. Selamat siang menjelang sore, halo rekan-rekan yang ada di Lamongan semuanya. Bisa dengar suara saya? Halo Pak Yugi, selamat siang. Selamat siang Pak Wildan. Cerah sekali ya cuaca di sana juga ya. Saat ini saya juga sedang dari Subang, Jawa Barat nih. Kita berjauhan tapi dengan sekali. Kita. Baik. Ya, nah saya juga akan sapa juga rekan-rekan tim Corteva yang ada langsung dari Lampung Selatan, ada Ibu Gita Zela dan juga tim. Halo Pak Yugi, halo, siang. Selamat siang. Halo Pak Wildan. Pak Wildan, halo Pak Wildan. Luar biasa ya. Wow, semangatnya yang mantap. Nah, baik, terima kasih Pak Wildan juga Ibu Gita yang ada di Lamongan maupun di Lampung. Ya, saya ingin memastikan saja nih, ternyata juga sudah ada semuanya di Zoom maupun di Facebook Live ini ya. Nah, tanpa berlama-lama, saya juga tidak lupa ingin memperkenalkan diri ya, perkenalkan nama saya Yugi. Saat ini saya selaku New Commercialization dan juga Market Development. Nah, jadi saat ini saya akan memandu kegiatan KTV Exhibition One Race secara virtual ini, walaupun memang face to face-nya juga tetap dilakukan di masing-masing lokasi di Lamongan maupun di Lampung. Nah, tapi saya di sini tidak sendiri. Nah, yang saya lihat di sini, wah sudah banyak sekali ya peserta-peserta yang ada di sini itu. Ada Ibu Feiling. Halo Bu Feiling. Halo Pak Doni. Halo Pak Yugi. Ya. Halo semuanya. Pak. Baik. Ya, terima kasih. Jadi saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ibu Felix selaku Digilead untuk crop maupun seed dan juga Pak Doni selaku Digilead untuk crop. Terima kasih sebelumnya untuk menyempatkan waktunya juga Ibu Felix maupun Pak Doni. Jadi kita akan saksikan bersama-sama ya untuk KTV Exhibition One Race, solusi terbaik pengendalian urang pada padi dengan Pexalon 106 SC. Nah, yang akan diselenggarakan langsung nih dari Lamongan dan juga Lampung. Nah, maka dari itu tanpa berlama-lama saya akan lanjut ke apa sih yang ada di agenda kita di siang menjelang sore hari ini. Nah, jadi pada kesempatan siang menjelang sore hari ini ya, tadi kita sama-sama sudah membuka dan menyapa peserta ya. Nah, jadi di sini ada peserta bukan hanya yang melalui Zoom ataupun webinar, tapi juga ada yang melalui FB Live. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat menyaksikan acara KTV Exhibition One Race, tepatnya untuk Pexalon. Kita ingin tahu bagaimana sih cara mendapatkan solusi dalam mengendalikan wereng yang terbaik saat ini. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana. Kita punya agenda yang cukup singkat, tidak panjang lebar, jadi hanya kurang lebih 1 jam ke depan. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan di pukul 3 sore nanti. Ya, ini agendanya. Jadi untuk Bapak Ibu yang hadir ini jangan kemana-mana. Ya, jadi tetap lihat di layar HP-nya atau tetap di layar laptop atau komputernya.
atau yang di lokasi langsung. Nah, yang pasti mengikuti ya dari awal sampai ke akhir. Nah, jadi jangan kemana-mana 1 jam ke depan. Nah, tetap fokus ya. Karena di agenda-agenda yang menarik nanti itu akan kami sampaikan juga terkait dengan protokol kesehatan. Nanti juga ada sambutan-sambutan dari leadership ya, yang pada kesempatan ini juga dihadiri oleh Ibu Feiling, ada Pak Doni juga. Selanjutnya kita akan, nah ini yang ditunggu-tunggu, kita akan tampilkan atau akan sampaikan pesan dari Kortef Exhibition Pexalon 106 SC dari Lampung Selatan juga Lamongan, dan terakhir kita akan tutup dengan kesimpulan. Nah, jadi apa saja yang menjadi tata tertib di dalam kegiatan virtual pada siang menjelang sore ini ya. Nah, jadi pastikan untuk Bapak Ibu yang menghadiri kegiatan secara virtual yang terkoneksi dengan Zoom maupun terkoneksi dengan Facebook Live ya. Jadi pastikan jaringannya internetnya stabil ya, agar informasi yang Bapak Ibu terima itu bisa terdengar dengan jelas. Selanjutnya peserta juga menggunakan nama yang jelas ya, terutama yang bergabung melalui Zoom. Nah, selanjutnya saat acara berlangsung mohon posisikan audionya itu dalam keadaan mute agar tidak mengganggu jalannya kegiatan virtual kegiatan di siang menjelang sore hari ini. Selanjutnya nanti ketika ada sesi diskusi, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menjawab, silahkan dibuka fitur audio maupun videonya agar bisa melihat wajah Bapak Ibu maupun bisa mendengar suara dari Bapak Ibu semuanya. Nah, yang jelas karena tadi kita sudah sampaikan hanya 1 jam ke depan, jadi mohon untuk tidak merokok agar bisa tetap fokus ya selama acara ini berlangsung. Dan yang pasti, nah tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Ya, ini bukan hanya untuk yang di face to face, artinya yang langsung di lokasi ya, yang saat ini ada di Lampung Selatan maupun Lamongan. Juga Bapak Ibu yang mengikuti secara virtual, ya kita tetap harus mengingat-ingat lagi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, tanpa berlama-lama nih, kita sudah memasuki agenda ke-1. Nah, agenda keduanya itu adalah tentang protokol kesehatan. Nah, ini sambil mengingat-ingat untuk kita semua ya. Nah, jangan kendor. Walaupun saat ini mungkin COVID-nya sudah dipandang sebelah mata, tapi tetap ya kita harus saling menjaga, saling mengingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan dalam mencegah penularan COVID-19. Tetap masih ada di 6M, ya, dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mengurangi kontak fisik. Nah, ini khususnya untuk Bapak Ibu yang hadir langsung di lokasi. Jadi walaupun datang langsung ke lokasi, mohon untuk mengurangi kontak fisik. Dan pastinya juga mengurangi atau menghindari kerumunan. Jadi mohon tidak berkerumun ya pada saat di lokasi kegiatan Kortef Exhibition yang ada di Lamongan maupun di Lampung Selatan. Ya, baik. Selanjutnya nih, tanpa berlama-lama saya akan mempersilakan di sini ada Pak Doni ya. Kemudian tadi Bu Fei sih ada, tapi sepertinya sudah leave. Baik, untuk agenda selanjutnya itu adalah sambutan. Nah, baik Pak Doni, berhubung Bu Fei tadi sepertinya ada terkendala sinyal, ya, jadi saya tidak melihat Bu Fei di partisipan list di Zoom. Oke, ya. Jadi kepada Pak Doni, silakan Pak ya. untuk sambutan di hari ini. Oke, Pak Yugi, terima kasih banyak ya. Jadi tadi barusan saya connect dengan Bu Fei. Beliau mewakilkan ke saya untuk menyampaikan. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya, Pak Yugi. Bapak dan Ibu semuanya, terutama petani yang join di acara Korteva Exhibition hari ini. Hari ini kita berada di Lampung Selatan dan juga di Lamongan, ya, berada di 2 pulau, dan insya Allah kita terkoneksi melalui acara Korteva Exhibition One Rice kita yang hari ini kita fokus untuk Pexalon untuk solusi terbaik pengendalian bereng pada tanaman padi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada petani yang sudah hadir dan juga ke tim Korteva yang sudah sangat bekerja keras melakukan Korteva Exhibition ini, baik yang di Lampung maupun juga yang berada di Jawa Timur.
Dan Bapak dan Ibu semuanya, kami Corteva merasa sangat terapresiasi dengan partisipasi Bapak dan Ibu semuanya, terutama kepada petani yang sudah menyempatkan untuk hadir, karena hari ini memang spesial kita melakukan kegiatan kita ini untuk petani, di mana kita akan menyampaikan bagaimana mengendalikan wereng dengan solusi yang sangat tepat, yaitu dengan menggunakan solusi dari Corteva dengan produk Pexalon 106 SC. Untuk itu nanti kita akan sama-sama mengikuti beberapa kegiatan penting yang nanti bukan hanya penjelasan mengenai produk Pexalon itu sendiri, tetapi juga kita akan memperlihatkan secara langsung ya di dua lokasi yang berbeda. Mungkin dari karakteristik lingkungan yang berbeda juga, bagaimana Pexalon ini bisa bekerja dengan baik sehingga petani yang berada di masing-masing lokasi maupun juga di seluruh Indonesia bisa menyaksikan bahwa Pexalon ini bisa bekerja dengan baik di lokasi manapun yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita akan lihat bagaimana di Lampung, bagaimana juga di Lamongan. Nah, harapannya dengan mengetahui seperti ini, nanti petani akan semakin yakin dan semakin tahu ya mengendalikan wereng ini dengan rekomendasi yang sangat tepat. Dan silakan nanti mengikuti acara ini sampai dengan habis ya, sehingga Bapak dan Ibu semuanya bisa mendapatkan manfaat dari acara kita hari ini. Itu saja Pak Yugi, kata sambutan dari saya. Mohon maaf kalau tandanya belum terlalu maksimal, karena memang saya masih ada di kantor Jakarta pada saat ini. Mudah-mudahan nanti dalam waktu kita akan langsung ke lapangan juga. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Yugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Doni untuk sambutannya ya. Nah, jadi banyak sekali tadi di sambutan Pak Doni pesan-pesan untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita ikuti di siang menjelang sore hari ini akan banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Baik. Nah, tanpa berlama-lama ya, tadi sudah ada sambutan dari Pak Doni selaku Digilid ya untuk crop. Nah, kita akan langsung nih terbang ke salah satu lokasi dulu ya, jadi tidak berbarengan. Kita akan ke salah satu lokasi dulu, yaitu dari Lampung Selatan. Nah, saya akan sapa terlebih dahulu. Ya, ada Ibu Gita dan juga tim. Boleh. Halo Pak Yugi. Halo Pak Yugi. Halo, iya, silakan Ibu Gita Jela. Nah, jadi kita sama-sama sekarang ini berada di Lampung Selatan ya Bu Gita ya. Betul Pak, di Lampung Selatan. Baik kalau begitu. Ya, suaranya boleh dicek, tadi sempat berbayang ataupun ada sedikit noise. Jadi mungkin salah satu saja yang mikrofonnya diaktifkan agar tidak saling bertabrakan ya. Nah, tapi Ya, agar Oke, sudah ya Pak. Ya, baik, Oke. sangat jelas sekali. Saya serahkan langsung ke Ibu Gita dan juga tim langsung dari Lampung Selatan. Kepada Ibu Gita, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Yugi atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu petani yang ada di seluruh Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di siang menjelang sore pada hari ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Yugi, kita akan menyaksikan bagaimana Pexalon, produk dari Corteva ketika diaplikasikan di tanaman padi agar bisa menjadi solusi untuk bapak-bapak petani ya. Nah, sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Tadi sudah sempat dikenalkan Pak Yugi, tapi kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Benar ya Pak Yugi ya? Oh, jelas sekali gitu kan. Tapi Oke, nah, jadi harus perkenalan ya, biar saling betul. sayang. Betul. Nah, izinkan kami perkenalan diri karena sekarang saya tidak sendiri. Saya sendiri, nama saya Dwi Gita Zela. Bisa dipanggil Gita, saya adalah petugas Corteva untuk area Lampung Selatan dan Lampung Timur. Yang mana hari ini saya ditemani oleh rekan saya. Bisa perkenalan Mas? Boleh Mbak Gita, sangat boleh. Perkenalkan, nama saya Eko Sumarno. Saya sebagai SSR di Lampung yang akan tentunya membantu kegiatan-kegiatan tim biji yang tentunya ini biar petani itu sukses bagaimana pakai Pexalon ya Mbak Gita. Betul sekali. Oke. Mungkin kita sapa dulu ya dari
Facebook ya, Betul, kan ini kan gabungan Facebook antara Facebook dan Levia Iya, gitu. Untuk para petani nanti kan akan ada nih bagaimana aplikasi tentang Peksalon ya Mbak Gita betul, ya. betul Gitu, sekali Mas Eko. betul. Ya. Oke. Oke, ayo kita sapa Mas Eko. Yang pertama, selamat siang Bapak Ibu Selamat petani siang, Bapak-bapak Ibu petani yang hadir secara virtual yang ya Mas, virtual, baik yang di Zoom dari ataupun di Zoom atau Facebook. di Facebook. Betul. Nah, siang hari ini kita ada di Lampung Selatan. Spesifiknya lokasinya ada di Desa Sidowaluyo, Kecamatan Sidomulyo ya Mas. Nah, yang mana Sudah mulai ya. siang hari ini sudah kita siapkan beberapa rute petani untuk menyaksikan hasil dari aplikasi Peksalon seperti itu Mas. Oh, Nah, siap. Oke. langsung saja agar tidak berlama-lama kita menuju ke tenda selanjutnya. Namun sebelum nanti kita ke tenda selanjutnya, kita akan melalui tenda protokol kesehatan, Oh, iya. betul. Seperti yang Mengingat- disampaikan Pak Yugi, kalau COVID itu belum selesai ya Mas ya. Benar banget itu. Ya. Tetap Nah, gitu biar petaninya tetap terjaga ya. iya betul. Walaupun kita field trip tetap kita Iya, harus kita petani pastikan menjaga. kesehatannya ya. Iya, Ya, benar betul. banget itu. Ayo mari Pak Yugi dan Mari. Bapak Ibu yang hadir secara virtual. Ayo Bu Gita, kita diajak-ajak nih di Lampung Selatan ya. Wah, tapi nggak Jangan jauh-jauh ya, diajaknya ke sawah lagi. Wah, sawahnya yang hijau royo-royo. Betul. Nah, Pak Yugi, jadi ini adalah salah satu kegiatan yang selalu kita laksanakan ketika kita mengumpulkan petani ya, yaitu menjaga protokol kesehatan ya agar terhindar dari COVID-19. Salah satunya yaitu kita selalu menyiapkan cuci tangan, Pak. Biar semua petani yang hadir itu kita selalu pastikan kesehatannya seperti itu. Setelah cuci tangan, kita langsung ke tenda cek suhu. Nah, kita akan cek suhu. Berapa nih suhunya Mas Eko? 36,1. 36. Sehat. Wah, mantap ya, sehat berarti. Normal ya, sehat. Ya. Normal, oke. Sekarang hand sanitizer ya. Iya, boleh. Oke. Udah cuci tangan, hand sanitizer lagi, semakin kuat lagi. Iya, double, perlindungan double. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke tenda intinya pada siang hari ini, yaitu tenda BVC atau Brand Value Communication, yang nanti di sana sudah ada tim kami, MDO atas nama Aan Andika, di sana akan menjelaskan terkait dengan gimana sih penggunaan Peksalon yang benar sehingga hasilnya bisa maksimal, atau si Peksalon benar-benar bisa menjadi solusi bagi petani dalam pengendalian hama wereng seperti itu. Ayo mari. Mbak Gita, tadi satu lagi ya. Oh iya, boleh. Kan setelah arur-arur itu kita juga kasih Masker. masker. Iya, betul. Tapi kita kan udah pakai, jadi jangan khawatir, petaninya tetap akan pakai masker seperti itu. Ya, betul. Oke. Ayo mari Pak Yugi dan teman-teman semua. Tentu Bu Gita, yuk sama-sama kita saksikan apa yang disampaikan oleh Ibu Gita dan juga tim ya. Silakan. Ya, oke. Sekarang kita sudah ada di tenda BVC. Untuk waktu dan tempat langsung saja saya lempar ke Mas Aan. Silakan Mas Aan. Ya, baik Mbak Gita. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat selalu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah berpartisipasi hadir dalam kegiatan Corteva Exhibition pada siang hari ini. Terima kasih juga yang sudah hadir melalui virtual, baik itu Zoom ataupun Facebook. Bismillah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aan Andika, biasa dipanggil Aan. Saya merupakan MDO untuk wilayah Lampung Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana manfaat dan juga cara penggunaan Peksalon. Sebelumnya saya ingin bertanya ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Biasanya hama yang menyerang tanaman padi yang paling berbahaya apa saja, Pak? Wereng. Apalagi, Pak? Tikus. Kemudian sundep, walang sangit, dan lain-lain ya, Pak. Benar sekali, Pak. Jadi salah satu hama yang paling berbahaya bagi tanaman padi itu adalah wereng, atau nama latinnya Lilapar fatalugens. Mengapa wereng itu sangat berbahaya bagi padi, Pak?
Mari kita sama-sama melihat ini wereng ya Pak ya. Di mana wereng ini merupakan serangga yang tipikalnya penghisap. Jadi cara merusak padinya adalah dengan menusuk batang padi, kemudian menghisap cairan-cairan yang ada di padi. Sehingga yang seharusnya dikirimkan ke seluruh bagian tanaman diserap oleh si wereng ini. Sehingga mengakibatkan gejala terbakar atau seperti terbakar gosong-gosong gitu ya Pak ya. Ataupun bisa kita sebut dengan gejala vapor burn. Selain itu Pak, si wereng ini juga mampu untuk membawa virus, Pak. Jadi selain menyerap cairan-cairan, dia bisa menyebabkan virus seperti virus kerdil rumput, ataupun tungro, ataupun sejenisnya. Jadi si wereng ini sangat berbahaya kalau pengendalian kita kurang tepat, atau bahkan pengendalian kita terlambat, Pak. Ini ada beberapa testimoni, Pak, dari Pak Togar, Sumatera Utara. Beliau berkata, serangan wereng sering datang tiba-tiba. Seandainya ada solusi yang tahan lama, itu akan sangat membantu. Kemudian ada lagi nih Pak, kata Pak Husni dari Jawa Barat. Pengennya ada yang ampuh sejak awal. Sejak awal tanam, jadi bisa hemat biaya. Wereng pergi, tak datang lagi. Itu Pak. Dari harapan-harapan petani ini Pak, kami dari Corteva AgriScience telah hadir untuk memberikan solusi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu petani sekalian, yaitu dengan Pexalon 106 SC. Pexalon ini Pak merupakan insektisida selektif untuk membasmi wereng pada tanaman padi kita Pak. Kemudian awali dengan Pexalon 106 SC sebelum pembentukan malai untuk hasil panen yang hebat. Nah, kenapa kok harus di awal Pak penyemprotan kita Pak? Karena fase awal ini bisa dikatakan fase kritis Pak, yaitu pembentukan anakan dan pembentukan malai. Si Pexalon ini Pak direkomendasikan untuk aplikasi terbaik adalah pada saat padi usia 4 sampai dengan 6 minggu setelah tanam atau 28 sampai dengan 45 hari setelah tanam. Tujuannya Pak untuk melindungi anakan aktif yang sedang terbentuk dan untuk melindungi dan menjaga supaya malai yang keluar itu merupakan malai-malai sehat, produktif yang siap untuk menghasilkan bulir-bulir padi yang maksimal. Ketika di fase ini telah dilindungi ataupun diimunisasi dengan Pexalon, Pak, maka proses selanjutnya yaitu bunting, pembungaan, kematangan sampai ke panen akan berjalan dengan maksimal ya Pak ya, karena sudah diimunisasi dengan Pexalon. Pexalon ini Pak, manfaatnya banyak sekali Pak. Mari kita lihat bersama Pak. Manfaat menggunakan Pexalon 106 SC. Di sini ada gambar nih Pak, kita sudah siapkan berdasarkan hasil penelitian dan hasil aplikasi langsung di lapangan. Dalam luasan lahan yang sama, hamparan yang sama, kita mendapati dua perbedaan. Yang pertama adalah lahan yang disemprotkan dengan produk lain atau tidak menggunakan Pexalon, Pak. Kita sama-sama melihat di sini masih ada banyak sekali bercak-bercak kecoklatan ataupun seperti semi-semi gosong, Pak, di sini, Pak. Akibat serangan wereng. Ini, Pak, kita melihat ya, Pak, coklat-coklat ya, Pak, ya. Dan di hamparan luas, Pak, kita melihat banyak sekali titik-titik ataupun padi-padi yang terserang si wereng ataupun gejala Haberben tadi, Pak. Sedangkan gambar sebelahnya ini, Pak, adalah padi yang sudah disemprotkan dengan Pexalon. Yaitu kita sama-sama melihat batangnya lebih bersih ya Pak ya. Lebih hijau, lebih sehat, dan menghasilkan anakan yang produktif Pak. Ini Pak kita lihat masih segar sekali. Dan juga kalau dari segi hamparan yang luas kita melihat bersih Pak dia Pak. Artinya dari sini Pak, perlindungan Pexalon itu tuntas Pak, menyeluruh dibandingkan dengan pemakaian produk lain. Dari gambar di sini Pak, kira-kira menurut Bapak bagusan padi yang disemprot Pexalon atau yang tidak? Pexalon ya Pak ya. Oke Pak. Kemudian bukan hanya sampai situ Pak perlindungannya. Pexalon ini akan berdampak kepada bagaimana kualitas padi yang dihasilkan ketika panen. Karena itu kita menampilkan dua gambar. Gambar yang pertama ini Pak adalah yang sudah disemprot dengan Pexalon. Dan dia kita melihat padinya bersih, seragam, dan serangan wereng hampir tidak ada sama sekali. Dan produk lain, ini gambar di atas, yang disemprotkan dengan produk lain,
kita masih banyak mendapati serangan-serangan wereng ada di area lahan padi. Sehingga bisa kita katakan untuk produk lain kurang tuntas dalam pengendalian si wereng. Kemudian Pak, Pexalon ini sangat aman untuk musuh alami Pak. Musuh alami ini merupakan sahabat petani ya Pak. Atau bisa kita sebut predator-predator yang memangsa wereng. Atau predator yang memakan wereng gitu ya Pak ya. Ketika kita mengaplikasikan Pexalon di lahan padi, musuh alami tidak mati Pak. Dan hanya spesifik ke wereng. Sehingga tidak menyebabkan ledakan-ledakan hama. Seperti yang mungkin pernah terjadi ya Pak ya. Musuh alami itu apa saja Pak? Ada laba-laba, kumbang, tomcat, kepik, dan lain-lain ya Pak. Ini tetap terjaga Pak. Dan werengnya tuntas mati Pak. Sehingga ketika Bapak-Bapak menyemprotkan Pexalon di lahan padi, jangan khawatir akan kualitas maupun terhadap lingkungan Pak. Aman untuk penyemprot, aman untuk lingkungan, aman untuk padi, bahkan aman untuk musuh alami. Tentu kita tetap menyarankan untuk menggunakan standar operasional ketika kita akan menyemprot ya Pak ya. Seperti memakai masker, lengan panjang, baju, dan lain-lain ya Pak ya. Kemudian ini Pak, mengapa Pexalon menjadi pilihan terbaik untuk kita semua Pak? Karena Pak, Pexalon waktu perlindungannya 3 kali lebih lama dibandingkan dengan produk lain. Kalau produk yang lain mungkin perlindungannya hanya 1 hari, 3 hari, 5 hari, si Pexalon Pak bisa sampai 21 hari perlindungan ke padi setelah kita semprotkan. Begitu kita semprotkan Pak, wereng akan berhenti makan seketika. Kemudian ketika kita misalnya 2 minggu setelah semprot ya Pak ya, ada wereng dari daerah lain bermigrasi ke tanaman padi kita. Kemudian si wereng itu menusuk, menghisap padi kita, maka wereng itu akan mati Pak. Dan perlindungan itu bertahan sampai 21 hari. Karena itu Pexalon merupakan salah satu insektisida terbaik untuk mengendalikan si wereng Pak. Kira-kira sampai sini yakin dan tertarik dengan Pexalon ya Pak ya? Oke Pak. Untuk lebih meyakinkan kembali, ini ada sedikit perbandingan biaya Pak. Ketika kita menggunakan si Pexalon dibandingkan dengan menggunakan merek lain. Ketika serangan wereng tinggi, biasanya Bapak-Bapak nyemprot berapa kali Pak? 3-4, bahkan bisa lebih ya Pak. Ada cerita dari petani juga bisa sampai 10 kali. Bahkan malam-malam pun nyemprot Pak. Nah kalau Bapak-Bapak menggunakan Pexalon, hanya 1 kali semprot saja selama masa tanam sampai panen Pak. Baik Pak, di sini kita asumsikan produk lain itu penyemprotannya hanya 2 kali saja Pak. 2 kali dengan pembelian racun ini sebesar 1.110.000. Ketika menggunakan Pexalon, Bapak-Bapak hanya memerlukan dosis 240 mili per hektar, Pak. Jadi tidak perlu banyak-banyak, hanya 240 mili per hektar. Dengan biaya pembelian 636.000. Dari sini sudah terlihat, Pak, pembelian Pexalon lebih hemat ketika kita aplikasikan dibandingkan dengan merek lain. Kalau merek lain ini penyemprotan sampai 4 kali, 5 kali, maka tinggal ditambah saja Pak di sini biayanya Pak. Lebih besar lagi. Kemudian dari sisi tenaga kerja nih Pak. Tenaga kerja, informasi dari petani saat ini mulai semakin sulit. Ditambah lagi dengan biaya tenaga kerja semakin meningkat. Karena itu ketika penyemprotan 2 kali atau lebih, ini di sini keluar biaya sebesar 240.000. Ketika ditambahkan dengan pembelian insektisidanya, racunnya, sekitar biaya yang dikeluarkan 1.350.000. Sedangkan ketika menggunakan Pexalon dengan sekali semprot tenaga kerja 1 kali, bapak-bapak dan ibu-ibu hanya mengeluarkan 594.000. Dari sini lebih hemat Pexalon atau produk lain, Pak? Pexalon ya, Pak. Oke, Pak. Bukan hanya sampai di situ, Pak. Kita berdasarkan hasil di lapangan, fakta di lapangan, aplikasi petani, ternyata berdampak kepada hasil panen juga, Pak. Produk lain ini, Pak, memperoleh dalam 1 hektarnya 5,8 ton. Panennya 5,8 ton. Dengan harga gabah 4.500, maka petani mendapatkan total pendapatan 26.100.000. Ketika menggunakan Pexalon, Pak, 1 hektar itu
petani akan memperoleh 6 ton 450 kilo. Dikalikan dengan harga gabah 4.500, maka pendapatan petani sebesar 29.025.000 rupiah, Pak. Ini dari sisi tonase yang dihasilkan, petani sudah mendapat keuntungan hampir 3 juta rupiah, Pak. Dari pendapatan total bersih, petani menerima 28 juta. Jika ditotalkan, maka petani memperoleh penghematan ataupun tambahan keuntungan sebesar 3.519.000 kalau menggunakan produk Peksalon. Ini pun kalau si produk lain aplikasinya hanya 2 kali. Kalau produk lain aplikasinya 3 kali, 4 kali, atau bahkan lebih, keuntungan ataupun penghematan ataupun pendapatan yang Bapak-Bapak terima akan lebih besar lagi dari 3.500.000. Kira-kira seperti itu, Pak. Penjelasan dari saya. Kira-kira tertarik ya, Pak, dengan Peksalon, Pak? Karena itu kami dari Corteva AgriScience sudah menyediakan 3 kemasan, Pak, untuk Bapak-Bapak sekalian, yaitu Peksalon kemasan 100 mili seperti ini, Pak. Kemudian kemasan Peksalon 45 mili, botolnya lebih kecil dari ini, Pak. Dan Peksalon saset, yaitu 15 mili untuk 1 tangki. Dan untuk 1 tangki, Bapak-Bapak hanya perlu menggunakan dosis sebesar 200 per mili per tangki, 12 mili, Pak. Ya, 12 sampai 15 mili untuk 1 tangki. Mungkin seperti itu, Pak, penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Gita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yugi, seperti itu penyampaian dari Lampung Selatan. Kami kembalikan lagi ke Pak Yugi untuk dioper atau dilempar ke pulau seberang, yaitu Pulau Jawa bersama Pak Wildan. Monggo, Pak Yugi. Terima kasih. Ya, baik Ibu Gita dan juga tim, terima kasih atas penjelasannya yang disampaikan langsung dari Corteva Exhibition One Race yang ada di Lampung Selatan ya. Baik, tanpa berlama-lama saya akan sambut kembali untuk Pak Wildan dan juga tim yang ada di Lamongan untuk sama-sama kita saksikan seperti apa sih kalau misalnya tadi di Lampung ya, ternyata salah satu kendalanya juga wereng. Nah, bagaimana dengan yang di Lamongan? Nah, maka dari itu saya akan sapa kembali Pak Wildan. Halo Pak Wildan. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Halo Pak Wildan. Ya. Baik, sudah terlihat nih wajah-wajah Pak Wildan. Saya akan stop share. Saya akan langsung hubungkan ke Pak Wildan yang ada di Lamongan. Sebentar. Lega Mas Bang, Ya, Kang Yugi. Oke. Ya, baik. Silakan Pak Wildan. Saya berikan waktunya kepada Pak Wildan juga tim yang ada di Lamongan. Kepada Pak Wildan dan tim, dipersilahkan. Oke, selamat sore semuanya. Salam sehat. Nah, selamat datang di Corteva Exhibition Lamongan. Di mana Mas Anang ini? Di Lamongan, Desa Mungli, Kecamatan Kali Tengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Merdeka. Lengkap sekali. Nah, ini masih Agustusan ya Mas. 17-an ya. Semangat 45. Kita harus semangat seterusnya untuk mencapai hasil yang maksimal. Oke. Jadi nanti di sini dijelaskan ya Mas Anang ya, Ya. di mana agar panen bisa Maksimal. Nah, ini Mas Anang, kalau di Lamongan itu makanan khasnya apa ya Mas Anang? Di sini untuk Lamongan makanan khasnya adalah yang pertama adalah soto Lamongan. Soto Lamongan. Iya, betul sekali. Soto Lamongan. Yang kedua adalah lalapan aneka sambal, terutama bebek goreng. Nah, soto sama Lamongan jagonya. Nah, nanti kalau pengen ke Lamongan kulineran bisa kontak Mas Anang ataupun saya ya. Oke, siap Mas Wildan, kita tunggu untuk boleh kedatangan. sekali. Apa ini? Nanti kalau kita bilang padi kuat, Awal tepat. Peksalon jagung.
Ayo Mas. Oke, mari. Ayo. Kita langsung aja ke tenda berikutnya, yaitu tenda spesimen. Nanti akan menerangkan lebih jelas lagi mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh Lampung. Jadi tadi kan sudah kan mengenai penjelasan. Nah ini lebih jelas lagi dengan spesimen ataupun namanya contoh tanaman ataupun hasil. Ayo Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini nanti ada Mas Anggoro. Ya, di Siap, sini. Mas Anggoro. Nah, kepada Mas Anggoro, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih para Bapak tamu undangan sudah meluangkan waktu pada acara hari ini. Yang kedua, terima kasih juga saya ucapkan kepada para petani yang menyaksikan langsung melalui virtual. Oke. Sebelum saya lanjut ke penjelasan di lab spesimen, saya ingin menyampaikan bahwasannya hari ini sudah kita siapkan beberapa lab spesimen. Ini lab spesimen langsung dari lahan LPD yang ada di Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langsungkan saja Pak, ya. Ini beberapa hama dan penyakit dan yang ada di tanaman padi. Mulai dari wereng, potong leher, dan beluk. Nah, ini saya tanya ke para bapak yang ada di sini. Kira-kira dari berbagai hama dan penyakit yang ada di sini, yang paling berbahaya untuk para bapak petani, yang apa Pak? Wereng. Oh, ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Langsung saja kita ke ini mengenai dinamika populasi wereng batang coklat. Nah, ini dinamika populasi wereng batang coklat untuk menunjukkan kapan waktu yang paling tepat untuk aplikasi Pexalon atau pengendalian wereng yang ada di tanaman padi. Nah, supaya tidak terjadi seperti ini Pak. Benar-benar atau namanya apa Pak? Ini Pak? Biasanya kalau di daerah Lamongan, Desa Montopung namanya. Garing. kalau sudah terbakar, gosong ya. Nah, ben atau buso. Nah, ini supaya tidak seperti ini, jadi kita harus mengetahui kira-kira kapan waktu yang paling efektif untuk pengendalian, waktu yang paling tepat untuk pengendalian hama wereng. Nah, langsung saja Bang. Nah, ini yang awal, yang pertama. Nah, ini angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ini merupakan minggu setelah tanam dari padi. Oke. Langsung saja ini di umur 0 sampai 15 hari. ini tidak itu Pak, di 0 sampai 4 minggu, minggu keempat. Ya. Ini awal sudah ada apa itu namanya Pak? Hama wereng. Ini coba tanya ke para bapak tamunya di sini. Biasanya di umur 0 sampai 4 minggu sudah ada wereng atau belum? Kadang-kadang bersih. Nah, ini berarti yang dimaksud sudah ada tapi nggak banyak populasinya kan Pak ya? Nah, ini berarti wereng pendatang baru datang ke lahan panjenengan, ke lahan bapak-bapak yang ada di daerah ini. Nah, yang kedua nih Pak ya, 4 sampai 6 minggu. Nah, seperti ini. Ini sudah ada keturunan ke-1 dari wereng pendatang tadi. Jadi wereng yang datang pertama, yang masih sedikit populasinya, ya Pak ya. Jelas Pak ya? Wereng yang baru datang, dengan berjalannya waktu sampai umur berapa minggu ini tadi Pak? 6 minggu. 6 minggu. Berarti istilahnya sudah berkembang. Ya. Jadi sudah ada keturunan ke-1. Nah, seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu lagi, mulai dari pendatang, terus keturunan ke-1, terus sampai ke minggu ke berapa ini Pak? 10 sampai 12. Ini sudah ada keturunan kedua dari orang yang datang pertama tadi. Nah, berarti jika sudah ada apa tuh yang keturunan kedua ini berarti werengnya sudah berbahaya. Jadi sudah indukan
dari indukan, anak ke-1, terus anak kedua. Berarti ini sudah cucunya orang yang datang pertama tadi. Ya. Seperti itu. Nah, ini yang paling berbahaya. Nah, kapan waktu yang tepat untuk aplikasi? Nah, ini jika tidak terjadi kendalikan di awal tadi. Jadi di umur seperti ini, padi para bapak tani sudah terjadi benar-benar kebakaran atau busuk yang mengakibatkan gagal panen. Berarti kalau sudah gagal panen berarti sudah masalah seperti itu. Nah, jadi kapan pengendalian yang paling tepat? Yaitu ketika umur padi 4 sampai 6 minggu supaya tidak terjadi kebakaran. Seperti itu Pak G. Ya. Lanjut Pak G. Nah, setelah dia kebakaran berarti harus dikendalikan di awal sebelum untuk pembentukan malai seperti itu. Ini kita lanjut ke bagian sini Pak. Nah, ini lanjut untuk spesimen live batang padi yang kita ambil dari LPD atau demo plot yang ada di Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Ini batang padi yang menggunakan Pexalon. Jauh lebih bersih. Bersih Pak G? Jauh lebih hijau. Betul nggak Pak? Betul. Terus jauh lebih besar. Tapi keunggulannya jauh lebih hijau, bersih, besar. Nah, yang ini yang tidak dilindungi dengan Pexalon. Batangnya ini masih ada sisa-sisa atau sudah bekas tusukan disapan dari hamawer. Batangnya bapak-bapak bedakan sendiri. Ini jauh lebih hijau, lebih bersih, lebih besar. Yang ini lebih kecil, masih ada sayatan, jadi lebih apa nih? Agak hitaman. Terus seperti ini. Jelas Pak? Jelas gitu. Kita lanjut ke sini Pak. Nah, ini langsung kita ambil dari lahan LPD yang ada di Kecamatan Kalitengah, tepatnya di Desa Mungli. Ini apa Pak? Malai padi Pak. Kalau di daerah Lamongan biasanya namanya apa Pak? Ulen Pak ya? Ulen. Ya ini kalau di daerah Lamongan namanya ulen. Ini malai padi. Kita ambil dari lahan LPD atau demo plot yang ada di daerah setempat. Ini yang menggunakan Pexalon, ini yang tidak menggunakan Pexalon. Ya Pak ya. Ini kita ambil 20 malai, masing-masing 20 malai. Ini 20 malai. Dilihat dulu seperti ini malainya. Yang menggunakan Pexalon, padi lebih bersih. Padinya jauh lebih bernas. Tidak ada gabah atau padi yang hampa atau kosong. Kalau daerah ini namanya apa Pak? Kalau nggak biasa gabuk. Gabuk. Ya, gabuk. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa yang menggunakan Pexalon lebih bernas, lebih berisi, lebih apa namanya? Lebih mantap Pak gitu. Mungkin karena azan kita pause sebentar ya, Bapak-bapak nggih. Mungkin di-mute sama di Oke, baik. Karena di lokasi sedang azan asar terlebih dahulu, akan kita selingi terlebih dahulu ya, yang di virtual Zoom maupun di Facebook Live. Oke. Melihat padi yang sehat dan tumbuh kuat adalah dambaan setiap petani. Tapi tahukah Anda, serangan wereng bisa datang tiba-tiba. Wereng dapat merusak tanaman padi dengan merusak jaringan batang padi, menyebabkan padi kering seketika.
membuat gejala terbakar dan gagal panen, serta membawa virus yang menyebabkan penyakit tanaman. Petani pun menjadi kecewa. Karena itu, cegah sebelum terlambat. Menanam padi harus diawali dengan Peksalon sejak awal, sebelum pembentukan malai. Peksalon, insektisida unggulan dari Corteva, melindungi padi dari serangan wereng. Peksalon merupakan solusi dan pilihan terbaik karena memberikan waktu perlindungan 3 kali lebih lama dibanding produk lainnya dengan aksi cepat membuat wereng berhenti makan seketika. Padi lebih bersih, lebih hijau, batang lebih sehat, dan lebih menghasilkan anakan aktif. Semprotkan 1 kali sejak awal pada 4-6 minggu setelah tanam sebelum malai tumbuh. Dosis rekomendasi 240 ml per hektar. Volume air 300 liter per hektar. Nilai lebih menggunakan Peksalon membuat hasil panen lebih hebat, total pendapatan bertambah, dan keuntungan meningkat dibanding produk lainnya. Peksalon kini hadir dengan kemasan pas untuk menjaga padi tetap kuat. 45 ml pas untuk 3 tangki dan 15 ml pas untuk 1 tangki. Pakailah Peksalon sejak awal sebelum pembentukan malai. Sukses panen sepanjang musim. Peksalon, awal tepat, padi kuat, panen hebat. Corteva terus berkembang. Oke, Kang Yugi bisa mulai lagi pas. Baik, saya lanjut. Kita berhenti sejenak dikarenakan tempat adzan asar. Lanjut Pak Nggih. Untuk merefresh setelah penjelasan tadi, kita yel dulu Pak Nggih. Bentar aja Pak Nggih. Nanti kalau saya bilang siapa kita, jawab Corteva. Nanti kalau saya bilang Corteva, jawabnya di hatiku. Kalau saya bilang Peksalon, nanti jawabnya andalanku. Seperti itu Pak Nggih. Bisa langsung Pak Nggih? Iya, langsung Pak Nggih. Siapa kita? Corteva. Corteva Di hatiku. Peksalon andalanku. Tepuk tangan Pak. Kau sih. Oke, lanjut Pak Nggih. Ini tadi sampai di pembahasan mengenai malai padi yang sudah disemprot atau diaplikasi menggunakan Peksalon dan tidak menggunakan Peksalon. Seperti ini Pak. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kenapa bisa kok menggunakan Peksalon lebih baik? Kenapa padinya kok lebih bernas? Nah, karena tadi kenapa? Ini Pak, seperti ini. Nah, penjelasan yang mengenai batang padi tadi. Jadi, batang padi atau padi yang sudah disemprot menggunakan Peksalon, itu kan sudah terlindungi dari serangan wereng. Iya Pak, nggih? Seperti itu Pak, nggih? Benar Pak? Nah, kenapa jauh lebih bagus? Nah, dikarenakan sudah terlindungi seperti itu tadi, menyebabkan nutrisi yang harusnya diserap oleh padi itu benar-benar dimaksimalkan, benar-benar diserap dan menyeluruh ke tanaman padi, tidak terbagi dengan hama wereng. Nah, yang menyebabkan pertumbuhan padi jadi lebih maksimal. Nah, yang menyebabkan pertumbuhan padi maksimal sehingga panen yang dihasilkan jauh lebih melimpah. Seperti itu. Ini Pak nggih. Niki. Dalam? Oh nggih. Nah, ini jauh lebih bagus seperti ini. Ini malainya. Jauh lebih bernas dibandingkan yang tidak menggunakan Peksalon. Nah, kita lanjut ke ini Pak. Lanjut ke yang penimbangan atau ini yang ke sini dulu. Bobot 1000 bulir padi. Ini yang sudah kita ambil sama-sama 10.000 bulir padi, sama-sama 1000 bulir padi. Yang ini tidak menggunakan Peksalon, yang ini menggunakan Peksalon. Yang ini 1000 bulir padi yang tidak terisi air, yang ini 1000 bulir padi yang sudah diisi air. Ini masih ada bulir padi yang hampa. Berarti tandanya kalau hampa berarti mengambang. Seperti itu. Ya. Yang ini 1000 bulir padi. Ini juga
di bulir padi yang menggunakan produk Peksalon. Ini juga ada yang ngambang atau hampa tapi tidak seberapa dibandingkan dengan yang tidak menggunakan Peksalon. Yang ini yang tidak terisi air. Nah, lanjut kita ke penimbangan Pak ya. Ini hasil panen ubinan yang ada di lahan LPD, tepatnya di Kecamatan Kali Tengah, Kabupaten Lamongan. Ini yang menggunakan Peksalon, ini yang tidak menggunakan Peksalon. Kira-kira nimbang yang mana dulu Pak? Yang tidak menggunakan dulu Pak ya? Ini kita timbang. Pak, boleh minta tolong untuk bantu nimbang Pak? Boleh Pak ya? Monggo Pak. Timbang Pak, monggo Pak ya. Ini sudah dibuka Pak, langsung ke sama tempatnya, soalnya sudah ditimbang sesuai ini. Tempatnya sudah Pak, langsung dinaikkan, langsung Pak ya. Tutupin jenengan. Sami berarti. Nah, tinggali agar bisa dilihat hasilnya. Menggunakan produk lain. Berapa Pak? 4 kilo berapa itu? 4,4 sampai 4,5. Ya, kita lanjut ke penimbangan yang menggunakan Peksalon. Minta bantuannya Pak. Berapa Pak? 4,8. Niki? 4,8 ya Pak? Iya. Benar Pak? 7,5. 4,7,5. 4,8 lah. 4,8, 4,7,5 lah. Itu Pak. Berarti nggak boleh ditambah-tambahkan Pak. Berarti yang menggunakan produk lain atau yang tidak menggunakan Peksalon, tadi berapa Pak? 4,4. 4,4. Yang menggunakan Peksalon 4,7,5. Berarti ada selisih berapa on Pak? 3,5 on. 3,5 on. Lah, Bapak dapat menyimpulkan sendiri ada perbedaan di lahan ubinan yang kita ambil dengan jarak 2,5 dikali 2,5. Seperti itu. Kita lanjut Pak ya. Nah, ini langsung kita ambil dari lahan. Ini yang sudah diaplikasi atau sudah disemprot menggunakan Peksalon. Ini yang menggunakan produk lain atau tidak menggunakan Peksalon. Yang menggunakan Peksalon ini jauh lebih bersih batangnya Pak ya? Bersih. Yang ini besar, hijau Pak ya? Terus yang tidak menggunakan Peksalon batangnya jenengan dapat menyimpulkan sendiri Pak ya? Jauh lebih kecil. Terus apa lagi Pak? Warnanya hitam. Terus apa lagi Pak? Banyak bercak coklat. Seperti itu. Ini yang Peksalon, ini yang menggunakan produk lain. Lanjut Pak ya. Nah ini padi dengan umur yang berbeda. Ini yang langsung. Jadi kapan aplikasi yang tepat untuk aplikasi Peksalon? Untuk penggunaan Peksalon, untuk penyemprotan Peksalon. Ini yang umur 30 hari. Ini yang umur berapa Pak? Ini Pak 40 hari setelah tanam. Yang ini sudah umur 45 hari setelah tanam. Kira-kira ada pertanyaan atau enggak Pak? Matang nggih Pak nggih. Ini berarti ketika datang mriki apa Pak ngarani Pak ngene Pak? Di sini. Matang. Nggih, gunting nggih. Gunting Pak. Aman nggih. Cukup sekian penjelasan dari saya, langsung ke Pak Wildan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, makasih Mas Anggoko. Bapak-bapak, mari kita ke lahan nggih sama Mas Nasmudin. Monggo mungkin agak panas ya, nggak apa-apa ya Pak ya, stopian semua ini. Saya nggak stopian ini. Monggo. Pak. Nah, kita akan diajak ke lapangan ya, langsung untuk melihat
LPG ataupun demo kit yang Pak Wildan dan juga tim sudah sediakan agar bisa diperlihatkan kepada kita semua. Wow, menarik sekali ya. Wah, ini bisa ke tengah sawah tanpa khawatir becek ya Pak Wildan ya. Baik, silakan. Kali ini Pak Najmudin. Oke, sahabat-sahabat tani semuanya se-Indonesia, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari Lamongan Squad. Perkenalkan, nama saya Najmudin. Saya MDO untuk wilayah Lamongan. Nah, kali ini kami akan mengajak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk trip ya, perjalanan ke lahan LPD kami di acara Corteva Exhibition Produk Pixalon. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan bapak-bapak yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Anggoro di tenda BBC. Nah, kali ini kita akan coba langsung mengamati perbandingan antara pemakaian produk Pixalon di awal dengan pemakaian produk lain. Nah, mulai awal. Nah, sebagai informasi bahwasannya lahan ini ada di lokasi Desa Mungli, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Varietasnya adalah CL. Nah, saat ini umur padi sudah 48 hari setelah tanam. Kemarin diaplikasikan Pixalon saat umur 33 hari. Nah, ini nanti kita sama-sama akan amati dengan bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Kira-kira bedanya seperti apa, gitu. Oke, mari. Baik, bapak-bapak, tadi sudah dijelaskan di tenda BBC soal produk Pixalon. Jadi ada yang dari hasil-hasil panen LPD kita yang di lain tempat. Nah, kebetulan yang di sini ini memang belum panen. Jadi memang posisinya adalah baru mau keluar malai. Sebagian sudah mulai keluar malai. Ini mari kita amati, Pak, kira-kira perbedaannya seperti apa. Yang sebelah kanan saya, yang sebelah sini, ini adalah perlakuan dari produk lain. Nah, kalau yang di sebelah sini, sebelah kiri saya, ini adalah pemakaian dari Pixalon. Mungkin bisa diamati juga kira-kira perbedaannya seperti apa, Pak? Kalau lihat dari kebersihan batangnya. Ini sengaja kita ambil sebagian, bapak-bapak semuanya yang mengikuti live, biar memudahkan untuk pengamatan di perbedaan batangnya. Gitu. Karena ini sekali lagi lokasi kita di lokasi-lokasi petani tambak. Jadi lahannya agak susah, tapi alhamdulillah kita sudah siapkan panggung untuk pengamatan, untuk masuk ke lahan. Bisa dilihat perbedaannya. Menurut bapak-bapak, kira-kira perbedaan yang pertama apa, Pak? Yang bapak-bapak amati antara yang pakai Pixalon di sebelah kanan saya itu dengan yang sini. Yang untuk pengamatan kami sebagai petani di Desa Mungli yang menggunakan Pixalon dan tidak, yang menggunakan Pixalon ternyata secara fisik itu sangat-sangat segar. Oke. Daunnya lebar dan bersih. Yang batangnya gimana, Pak? Batangnya bersih dan bersih. Oke. Kelihatannya kokoh dan bersih, juga daunnya lebar. Oke, ya. Jadi lebih bersih ya, lebih bersih. Ini padahal baru kalau 43, terus sekarang sudah 48, baru sekitar 33 sama 48 belum ada 2 minggu, tapi sudah mulai terlihat, Pak. Nanti akan lebih terlihat jelas. Biasanya di umur 70-80 itu sangat-sangat terlihat, Pak. Nanti di lain waktu kita akan field trip lagi ke sini, kita amati lagi. Kira-kira nanti sampai di umur 70-80 perbedaannya seperti apa, Pak ya? Ya, ini adalah bentuk atau cara kami untuk lebih meyakinkan bapak-bapak. Jadi langsung praktek, kita adakan LPD di sini, kita field trip, kita sama-sama belajar. Seperti itu ya, Pak ya? Demikian Mas Yugi, Mas Wildan,
kita trip tadi di lahan LPD kita di acara Corteva Exhibition Pexalon. Sampai jumpa lagi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Najmudin ya tadi menyampaikan hasil dari yang sudah tim Lamongan buat di lokasi langsung, memperlihatkan bagaimana manfaat dari penggunaan Pexalon ya. Nah, Bapak Ibu semuanya tadi kita sama-sama perhatikan ya. Jadi ini percis sekali bersebelahan plotnya Pexalon dengan yang tidak menggunakan Pexalon atau produk lain. Nah, petani tadi sampaikan terlihat sekali dari perbedaan tanamannya terutama pada bagian batang yang tidak menggunakan Pexalon atau produk lain itu lebih kusam ya atau terlihat tidak sehat dibandingkan yang dengan menggunakan Pexalon. Batangnya jauh lebih bersih, lebih sehat, lebih kokoh. Nah, itu yang menjadi salah satu indikator ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal, hasil panen yang lebih hebat. Ya, baik Pak Wildan dan juga tim, terima kasih banyak untuk informasi yang tadi sudah disampaikan ya, mulai dari spesimen, jadi apa saja sih kerugiannya ketika Bapak Ibu tanaman padi terserang oleh wereng, dan bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Pexalon ya. Nah, jadi tadi diperlihatkan oleh Pak Wildan dan juga tim, termasuk juga tadi langsung diperlihatkan di lahan LPD maupun demo plotnya. Baik, mengingat waktunya sudah lebih dari pukul 3 sore. Nah, kita ternyata sudah ada di akhir penghujung ya, kita sudah memasuki di sesi kesimpulan. Nah, maka dari itu untuk sesi kesimpulan saya akan berikan kesempatan kembali kepada Pak Doni. Pak Doni, monitor Pak. Ya, monitor itu. Ya, baik Pak Doni. Silakan Pak, kita sudah di akhir penghujung acara. Untuk Pak Doni akan menyampaikan kesimpulan. Baik, terima kasih banyak Pak Yugi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada tim Corteva yang ada di Lampung, kemudian juga di Jawa Timur ya dalam hal ini. Sudah melakukan yang sangat baik, saya pikir, dan saya senang tadi petaninya sudah mengunjungi LPD kita dan melihat langsung, dan petani sudah melihat bagaimana hasil dari Pexalon itu kalau diaplikasikan dengan benar, itu hasilnya akan seperti itu, dan juga ada spesimen-spesimen yang bisa dilihatkan ya. Nah, hasil yang seperti itu didapat dengan menggunakan Pexalon dengan rekomendasi yang tepat ya. Rekomendasi yang tepat untuk menggunakan Pexalon, ini merupakan kesimpulan kita hari ini adalah, yang pertama adalah gunakan Pexalon itu ya sebelum pembentukan malai atau 4-6 minggu setelah tanam. Atau bisa juga dilakukan pada saat sebelum usia itu, jadi lakukan pengamatan sebelumnya. Kemudian pastikan bahwa dosis penggunaan Pexalon itu adalah 240 mili per hektar dengan volume semprot 300 liter per hektar. Ya. Dan perlu diingat, Bapak dan Ibu semuanya, hanya 1 kali saja aplikasi dari Pexalon ini. Ya, ini tidak semua produk yang seperti Pexalon. Hanya 1 kali saja untuk mengendalikan wereng. Dan perlu kami sampaikan juga Pak Yugi dan rekan-rekan semuanya bahwa Pexalon ini memang spesial sekali untuk pencegahan. Jadi kalau kita ingin mengendalikan wereng, itu tolong fokus pada pencegahannya, ya. Banyak beberapa kejadian terjadi bahwa kalau seandainya gagal karena wereng, itu biasanya gagal mengantisipasi di dalam pencegahan. Artinya, Bapak dan Ibu semuanya, kami mengajak, ya, Corteva mengajak Bapak dan Ibu menggunakan Pexalon ini sebagai tindakan pencegahan, sehingga Bapak dan Ibu semuanya dapat mendapatkan hasil yang terbaik dalam menggunakan Pexalon 106 ST dari Corteva ini. Itu saja Pak Yugi, sekali lagi terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Doni untuk kesimpulannya di sore hari ini. Wah, menarik sekali ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semua informasi yang Bapak Ibu dapatkan di sore hari ini akan menjadi manfaat ya, bukan hanya untuk saat ini tapi nanti yang akan datang. Jadi itu saja
ya, karena berhubung ini adalah agenda terakhir dari kegiatan Korteva Exhibition One Race Pexalon di sore hari ini yang langsung dari Lamongan dan juga dari Lampung Selatan, maka dari itu saya selaku MC ataupun selaku host yang mendampingi acara ini mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah bisa menyempatkan ikut serta di dalam kegiatan ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita juga diberikan banyak perlindungan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Melihat padi yang sehat dan tumbuh kuat adalah dambaan setiap petani. Tapi tahukah Anda, serangan wereng bisa datang tiba-tiba. Wereng dapat merusak tanaman padi dengan merusak jaringan batang padi, menyebabkan padi kering seketika, membuat gejala terbakar dan gagal panen, serta membawa virus yang menyebabkan penyakit tanaman. Petani pun menjadi kecewa. Karena itu, cegah sebelum terlambat. Menanam padi harus diawali dengan Pexalon sejak awal, sebelum pembentukan malai. Pexalon, insektisida unggulan dari Corteva, melindungi padi dari serangan wereng. Pexalon merupakan solusi dan pilihan terbaik karena memberikan waktu perlindungan 3 kali lebih lama dibanding produk lainnya dengan aksi cepat, membuat wereng berhenti makan seketika. Padi lebih bersih, lebih hijau, batang lebih sehat, dan lebih menghasilkan anakan aktif. Semprotkan 1 kali sejak awal pada 4-6 minggu setelah tanam sebelum malai tumbuh. Dosis rekomendasi 240 ml per hektar. Volume air 300 liter per hektar. Nilai lebih menggunakan Pexalon membuat hasil panen lebih hebat, total pendapatan bertambah, dan keuntungan meningkat dibanding produk lainnya. Pexalon ini hadir dengan kemasan pas untuk menjaga padi tetap kuat. 45 ml pas untuk 3 tangki dan 15 ml pas untuk 1 tangki. Pakailah Pexalon sejak awal sebelum pembentukan malai. Sukses panen sepanjang musim. Pexalon, awal tepat, padi kuat, panen hebat. Corteva terus berkembang.